Halo teman-teman semuanya, saya Ferry dan di sini kita bakal membahas cara men-setting Sony A6000 APS-C di mode video. Oke, biasanya di sini untuk mode-modenya itu saya ubah ke movie dulu. Ini kalian bandingkan aja videonya yang ini dan bandingkan video yang ini. Ini warnanya itu beda teman-teman ya. Jadi aku lebih ke mode yang video aja. Kalau pakai mode manual, misal kalau kebutuhan foto video, nah seperti itu. Kalau misalnya aku kebutuhannya video aja, aku lebih prefer ke mode video karena itu bakal warnanya lebih enak, itu menurut aku ya. Itu dan aku buktikan sendiri dan ternyata benar, emang lebih tajam aja gitu. Kalau aku lihat-lihat, karena yang tak mode M itu, saya mode M dia warnanya lebih ke rusak gitu deh gambarnya guys. Oke, lanjut ke bagian settingan. Kalian jangan lupa ubah ke rasio aspek di bagian menu, yaitu di 16:9. Dan di bagian sini ada mode untuk pilihan videonya, ada 3 nih teman-teman. Ya, kalian bisa pilih aja di sini yang saya pilih ya teman-teman ya. Oke, kita ubah angle kali ya. Aku juga nggak baca ini guys, kameranya ya. Coba kita langsung ke layar kameranya saja. Let's go. Ya, di sini udah di hadapan kita udah ada Sony A6000. Di sini kita akan membahas cara setting videonya. Yang udah kita bahas tadi ya. Yang penting di sini udah di dalam kondisi video. Itu saran saya saja ya teman-teman ya. Jadi saran saya di video, misalnya kamu kebutuhannya di video aja. Kita langsung hidupkan. Oke, sabar, tahan dulu. Nah, di sini langsung aja kita setting ya teman-teman ya. Di bagian paling awal kita ke menu dulu. Oke, setelah ke menu kita ke bagian ada logo kamera di sini. Oke, paling depan ya biasanya di sini. Paling depan di settingan pertama. Kalian ubah aja ini ke 20 ya. Ini 20M ya untuk image size-nya. Kita ke 20 teman-teman. Dan kita ke aspek rasio, ini paling penting ya. Kita ubah ke 16:9 karena itu rasio kebutuhan video ya teman-teman ya. Kalau kita ke 3:2 itu kebutuhan biasanya lebih ke foto ya teman-teman ya. Dan kalau video kita nggak usah oprek-oprek ini, jadi ini ketutup untuk quality fotonya karena kan kita lebih ke video ya. Untuk quality fotonya tertutup dan panorama size ketutup dan juga panorama direction. Dan kita langsung ke bagian file format ya. Untuk file format ada 3 ya teman-teman ya. Ada XAVCS, ada AVCHD dan ada MP4 teman-teman. Dan aku biasanya pakai yang XAVCS untuk kebutuhan video. Bisa aja sih ke bagian AVCS HD. Ini adalah format bawaan dari Sony ya teman-teman. Bawaan dari Sony yaitu berformat MTS ya teman-teman. Jadi bukan MP4, jadi dia lebih ke MTS namanya ya. Jadi size-nya lumayan besar. Ini juga besar juga nih XAVCS HD. Oke, ubah aja ke XAVCS HD ya teman-teman ya. Ini untuk kebutuhan video. Lanjut ke nomor 2 ya teman-teman ya. Kalian ubah ke bagian recording setting. Ini saya jelaskan terlebih dahulu. Kalau kamu kebutuhannya ke sinematik ya, ke sinematik parah, kamu pilih yang 60 fps itu untuk kebutuhan sinematik ya. Jadi videonya slow-mo itu bikin gak patah-patah, dia bakal tetap smooth. Semisalnya aku pengen video seperti kalian tahu Rewind Indonesia 2024 gak? 2023. Nah dia tuh banyak di 30 fps sampai di 24 fps karena dia tidak membutuhkan slow-mo banyak ya, karena dia banyaknya lebih ke video natural ya. Seperti aku tadi tanpa slow-mo, jadi aku pilih ke 30 fps. Kenapa bang pilih 30 fps? Karena kalau kita ke 60 fps kita nggak butuh slow-mo, dia kurang detail teman-teman. Fotonya kurang, videonya kurang detailnya kurang. Misalnya kita cuman duduk ya seperti aku tadi,
gak slow mo, aku lebih ke 30 fps agar gambarnya lebih tajam gitu teman-teman. Itu saran saya aja teman-teman, itu menurut saya ya. Kalau salah boleh komen ya guys ya. Itu kan aku lihat di Rewind Indonesia banyak yang gerak-gerak gitu ya teman. Dia tuh pakai 24 fps teman-teman, karena emang banyak geraknya, jadi gambarnya tetap jelas, tetap detail gitu. Oke, nggak usah gue ulang-ulang, sepertinya kalian sudah paham yang saya jelaskan ini. Dan di bagian sini fokus area ini kita bisa ke FN ya, ke FN aja biar lebih gampang ya. Di sini ada pengaturan dari ISO, ada metering mode, ada Kelvin ya, seperti white balance ini nggak usah, ini kita ke 00 aja. Untuk mode fokus ada DRO, nanti kita jelaskan. Oke, kita ke ISO dulu nih teman-teman. Ke ISO ini bisa paling kecil di 100 ya teman-teman ya. Dan yang maksimalnya nih berapa ini maksimalnya? 12.000 ya. Berapa ini? 12.800, siap. Ini kita sesuaikan dengan kebutuhan aja ya guys ya. Ini misal kok Oke, ISO sudah pernah saya bahas di video ini, kalian bisa tonton aja ya teman-teman ya. Aku udah pernah bahas cara men-setting ISO, kalian klik kanan, setelah itu kalian bisa atur. Kalau video dia minimal banget di 200 ya. Itu udah minimal ya teman-teman ya. Untuk maksimalnya kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kalian pengen gak noise ya di bawah 1000 ya. Misal pakai 800, 640, 500, 400, dan paling minim di 200 ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bagian meter. Mode ini multi, dia lebih banyak nangkep fokusnya. Jadi nanti kalau fokusnya dia bisa banyak orang gitu deh. Jadi kalau ke center, ini kan centernya, jadi dia ke tengah, dia bakal fokus di centernya aja, tengah-tengahnya gitu. Dan ini ada spot ya, spot bisa diubah-ubah gitu nanti guys ya. Mau di bagian sisi kanan atau sisi kiri nanti bisa diatur-atur. Kalau saya lebih ke multi biar fokusnya bisa melebar ya. Dan ini white balance bisa kalian atur. Aku biasanya pakai Kelvin ya. Kalau saran saya kalau di pagi hari ya, pagi hari dia lebih panas kan teman-teman. Dia biasanya di Kelvin 5000-an. Nah, kalau udah jatuhnya ke sore, biasanya dia sore kan di Indonesia kuning ya teman-teman mataharinya. Kalian bisa turunkan ke 4500 kayak gitu. Jadi itu menyesuaikan kondisi ya. Misalnya cahaya mataharinya sedang kuning, kamu bisa ke biru. Misal arahin klik kanan, setelah itu kalian pilih ke 4000 misalnya. Ini yang sore, ini enak ini sore. Ya kalian bisa sesuaikan aja, nanti kayaknya ini udah enak sih 4700 gini gitu. Aku sekarang nggak percaya AWB ya teman-teman. AWB itu kayaknya bakal nipu banget sih, tapi kalau kalian atur kayak gini terus ini bakal memakan waktu, tapi enak di grading, jadi warnanya bisa akurat gitu. Oke, kita lanjut ke bagian fokus mode ya. Ini ada, kalau untuk mode video dia cuman ngebuka 2 mode aja, yaitu continuous AF dan juga manual fokus gitu. Kalau continuous AF dia tuh bisa menangkap fokus dengan orang objek yang bergerak-gerak. Jadi kalau kamu banyak gerak, kamu bisa pakai settingan continuous shoot. Misalnya manual fokus juga bisa, biar misalnya kamu pakai lensa manual, kamu bisa pakai manual, nanti diputer-puter aja di sini. Itu guys ya, diputer di sini. Oke, lanjut ke bagian DRO. Aku biasanya pakai antara level 2 dan level 3 teman-teman. Agar kenapa? Agar cahayanya lebih banyak ya yang masuk ya. Ini cahayanya masuk banyak. Kalau DRO off, dia bakal cahayanya lebih gelap. Nah gitu. Tapi dia bisa minim noise guys, enaknya kalau di DRO off. Tapi nggak apa-apa, berhubung kondisi ruanganku gelap, jadi gue lebih ke 2 atau 3. Jangan 5 ya. Jangan 5 bos. Noise. Itu noise. Jangan 5 ya.
dan ada di fokus area nih teman-teman. Banyak nih banyak nih, ada white, ini ada white, aku biasanya white sih. Ini ada zone ya, ada center, dan ada spot M ya. Jadi kamu bisa ngatur fokusnya mau ke sisi kanan atau sisi kiri. Ini bisa dibesarin gak sih? Kalau Sony A72 bisa dilebarin sih. Coba ya. Oh nggak bisa nih. Nggak bisa dia. Berarti harus buka gini ya. Oh ini bisa nih. Ada S, ada S-nya apa ya? Small ya. Ada medium, ada L. Ini L apa ya? Large ya. Oh iya, L lebih besar. Nah, ini enak ini. Gitu guys. Oke, lanjut. Oh ini guys, kalian bisa ikutin ini standar aku. Ini biasanya aku pakai kayak gini guys ya. Ada vivid, ada netral, ada depth, ada light, portrait, landscape, dan ada night, dan ada black and white juga kayak kalau nggak salah. Nah, black and white. Oke. Itu dia settingan yang sering saya gunakan ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Ya di sini aku biasanya pakai ini sih guys. Ya di sini kalau mau nyambung tanpa harus pakai memory card. Nah ini bisa tetap merekam pakai video capture. Aku cantumkan aja di kolom deskripsi kalau kalian minat ya teman-teman video capture-nya. Silakan guys. Penampakan video capture-nya bentar. Aku kasih tahu video capture-nya kurang lebih seperti ini. Balik ya. Nah kayak gini guys. Nah aduh nah ini ya, USB nanti dicolokkan ke laptop kamu, dan ini USB out-nya ini in ya, in ke HDMI ya. Aku nih pakai merek Ventation deh kalau nggak salah. Nah Ventation ya guys, aku cantumkan di deskripsi guys, tenang guys. Aku pakai Ventation, kayaknya udah terpercaya banget sih, dan ini kualitasnya enak sih, kuat gitu guys. Oke, nanti di sini deh. Terus kita pasang bos. Nah nanti kita lanjut biasanya ke OBS teman-teman gitu. Untuk Sony A6000 belum support S-Lock ya teman-teman ya. Jadi kita nggak dapet picture profile ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa kita pakai netral aja. Itu udah lebih dari cukup dan udah menyamai atau sudah menyerupai dengan S-Lock ya teman-teman. Nggak apa-apa, netral udah cukup ya teman-teman ya. Ini aja aku pakai standar loh teman-teman. Mengerekam ini aku pakai standar udah cukup banget. Itu untuk kebutuhan konten ya. Kalau untuk kebutuhan seperti misalnya foto produk, video produk, foto model, video model, atau apapun itu aku pakai S-Lock ataupun netral. Tapi kalau untuk kebutuhan konten aku sendiri, aku udah standar, udah lebih dari cukup ya teman-teman ya. Yang penting nanti pas grading atau finishingnya dimaksimalkan ya teman-teman, di editing pakai CapCut atau Premiere nih, komen di bawah. Silakan, nggak apa-apa ya, mau pakai CapCut, mau pakai Premiere, mau pakai KineMaster. Yang penting itu hasilnya ya tuh, hasilnya enak dilihat, diterima masyarakat, mengedukasi, bermanfaat bagi orang lain gitu. Gak apa-apa, yang penting positif aja guys ya. Dan enaknya Sony A6000 ini saya gunakan video, aku nggak pakai memory card sama sekali. Aku cuman modal video capture dan juga kabel micro HDMI itu HDMI mini tuh HDMI kayaknya. Kalian bisa langsung cek link pembelian di deskripsi, aku cantumkan video capture dan untuk kabelnya. Kalau kalian minat langsung cek kok. Ini bakal membantu banget dan tidak memaksa untuk kameranya ya. Ini jadi yang kerja itu laptop saya. Kameranya itu untuk memirroringnya aja seperti itu. Nanti kita bahas di video berikutnya aja. Itu dia teman-teman cara setting video dengan kamera Sony A6000 APS-C keluaran tahun 2014 atau 10 tahun yang lalu ya teman-teman ya.
pas peluncurannya gitu. Jadi ini Sony A6000 sudah tidak diproduksi lagi. Kalau kalian dapat Sony A6000 ya udah beruntung kalian ya, dengan Sony A6000 yang harganya nggak turun-turun, turunnya paling cuman berapa, bahkan bisa naik. Lucu kan, udah second naik lagi. Tapi memang peminatnya banyak banget karena untuk video dia enak banget, autofokusnya cepet ya teman-teman. Ini contohnya ya, gua tutup aja dia masih fokus ke arah aku ya. Gua nggak ngerti lagi, ini fokusnya cepet banget menurut aku. Ini kebutuhan video enak banget. Kalau kebutuhan foto sepertinya kurang optimal, tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Namanya juga barang elektronik, ada plusnya, ada minusnya, ada yang fokusnya ke video, ada fokusnya ke foto. Misalnya yang Sony A7R, nah resolusi dia lebih ke foto kan. Nah kalau untuk video A7S sensitivitas ya, nah sensitivity ya kalau nggak salah ya, dia lebih ke video teman-teman. Jadi untuk kamera atau barang elektronik itu pasti ada plus minusnya gitu, keunggulannya gitu lah. Unggulnya dia lebih ke video. Kalau Sony A6000 menurut saya ini enak ke video sih, dia lebih fokusnya cepat, gak lari-lari gitu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga membantu dan semoga bermanfaat untuk ilmu hari ini yang bisa saya bahas ya teman-teman. Terima kasih kepada yang sudah menonton ya teman-teman ya, semoga bisa membantu teman-teman yang baru membeli kamera ya, kameranya baru nih, siapa nih yang kameranya baru nih ya, atau buat kamu yang masih sewa bingung, ini baru nyewa tapi bingung cara makainya, kamu bisa nonton video ini, share ke teman-teman kalian. Kalau teman kamu ada yang sewa atau teman-teman kamu ada yang barusan beli kamera tapi bingung cara mengoperasikannya gimana, bisa langsung tonton video ini. Ilmu itu mahal ya guys ya, tapi kalau ilmu kalian bisa bermanfaat bagi orang lain, itu bisa bermanfaat lah, intinya bisa nambah pahala ya, seperti itulah ya, bisa membantu orang yang nggak tahu jadi tahu kayak gitu ya teman-teman ya. Ya jangan pelit ilmu, kalau kalian ada ilmu ya di sharing gitu ya teman-teman ya. Itulah ilmu yang sudah saya dapatkan selama ngonten, selama jadi freelance ya. Seperti itu aja teman-teman ya, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Ditunggu aja untuk video berikutnya ya, ditunggu aja ya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya, dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik-menarik di setiap harinya. Dan jangan lupa follow akun Instagram saya Ferry_Pradana 28 dan TikTok saya Ferry_Pradana 02. Terima kasih teman-teman ya. Oke lah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Ferry Pradana dari channelnya Ferry Pradana. Ditunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.